Shalom Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama saya, Pendeta Lukas Aditya Ariantos Darmadi, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui surat Roma pasal yang ketiga ayat 19 sampai yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan Tuhan yang boleh memberikan kami kerinduan untuk kami belajar dari firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah sumber kehidupan kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Karena ya Tuhan, berfirman-Lah dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan kami dengarkan, semuanya sungguh dapat meresap dan kami lakukan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 3 ayat 19 sampai 20. Namun kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan supaya seluruh dunia berada di bawah penghakiman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa atau hamartia memiliki arti meleset dari sasaran. Dan itulah yang sebenarnya seringkali terjadi dalam kehidupan keagamaan banyak orang. Agama yang semestinya membawa kita semakin dekat mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi banyak orang hanya berhenti pada ritual dan pengetahuan keagamaan. Sasaran beragama adalah pengenalan akan Tuhan dan seluruh kehendak-Nya untuk kita hidupi. Tetapi yang terjadi, orang berpuas hati hanya dengan menjalankan hukum dan peraturan keagamaan. Hukum dan ritual keagamaan bukanlah tujuan, tetapi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita, mengenal Tuhan lebih dekat. Untuk semakin mengenal pribadi Dia yang patut dihormati, dikagumi dan ditakuti, supaya kita semakin menghargai kasih dan pengampunannya. Hukum dan peraturan adalah pagar yang menunjukkan dosa dan kesalahan umat ketika tidak taat, bukan menjadi alat untuk menyucikan dan menguduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Hanya melalui darah Tuhan Yesus Kristus saja penyucian dan pengudusan yang sesungguhnya, yaitu ketika kita menerima anugerah pengampunannya dan hidup di dalam Dia. Penegasan ini penting. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang meleset dari sasaran. Tujuan utamanya pada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kebanggaannya ada pada dirinya sendiri, gerejanya, doktrin, kegiatan kerohanian, tetapi kasih dan pengampunan Tuhan justru tidak ada lagi dalam hatinya. Itulah yang terjadi pada para pemuka agama Yahudi dan juga melanda kehidupan beberapa jemaat Kristen mula-mula. Mungkin juga kehidupan kita. Demikian kita diingatkan Tuhan melalui firman-Nya hari ini untuk terus memperdalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus dan mengalami kepenuhan akan pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ritual keagamaan, kegiatan-kegiatan gereja, ritual pribadi kita dalam ibadah, semua itu adalah alat dan bukan tujuan. Sebab tujuan kita dalam beragama sesungguhnya adalah Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan apabila kami boleh diingatkan akan tujuan iman kami adalah kepada Kristus. Jangan biarkan kami berhenti berpuas diri dari pengetahuan tentang firman Tuhan ataupun kehidupan ritual keagamaan kami. Tetapi mampukan kami untuk sungguh semakin mengenal Engkau ya Tuhan secara pribadi, menghidupinya, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami, melihat Kristus pun ada dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.